Ya, selamat malam semua. Kuliah kita hari ini masih akan membahas mengenai karakteristik jejaring. Ya, jadi kalau minggu kemarin ya sudah saya berikan materi karakteristik jejaring secara teori. Hari ini kita akan praktek, ya praktek untuk pelajari beberapa karakteristik jejaring. Nah, hari ini kita akan pelajari karakteristik dan yaitu jalur ya, komponen jalur berarah. Terus kemudian nanti ada contoh kasus. Di di awal nanti akan saya berikan contoh-contoh yang sederhana dulu, ya, supaya bisa kita lihat ya jejaringnya, terus kemudian dibandingkan dengan hasil analisanya, terus nanti ada satu buah contoh kasus real, ya, jadi jejaring yang diambil dari data dunia nyata. Oke, kita mulai yang pertama ini, membuat jejaring tak berarah sederhana. Ya, jadi kita nanti akan pelajari ada dua jenis jejaring nanti ya, baik yang sederhana maupun yang yang berarah maupun yang tidak berarah ya, yang berarah maupun yang tidak berarah. Kita mulai dari yang tidak berarah dulu ya. Ini kita import modul network X ya dengan nama alias NX gitu ya. Terus kita buat grafnya tidak berarah, kita simpan dalam G besar, terus tambahkan node 5 buah node, dan kita tambahkan edge ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 edge. Nah, terus ini kita lihat aja gambarnya supaya mudah kita melihat jejaringnya ya, seperti apa jejaringnya. Ya, ini jejaringnya seperti ini ya, jejaring sederhana cuma 5 node sehingga ini mudah digambarkan. Nanti kalau yang untuk contoh kasus node-nya banyak sekali, ada ratusan ya, sehingga tidak kita gambarkan ya, tidak digambarkan. Tapi langsung kita analisa pakai Python network. Jadi tujuan ini digambarkan supaya kelihatan. Nah, kita bandingkan antara menghitung manual ya dengan angka-angka yang kita dapatkan dari coding Python Network X ini. Oke, nah yang pertama kita akan coba hitung asortativitas derajat di sini. Ya, kita kenal ada asortativitas. Asortativitas itu node yang sama ya, node yang mempunyai sifat yang sama, mempunyai kecenderungan untuk saling berelasi. Jadi node itu akan berelasi dengan node-node yang mempunyai sifat yang sama, itu asortativitas. Nah, di sini karena node-nya itu masih sederhana, jejaringnya masih sederhana ya, saya belum menambahkan sifat-sifat pada jejaring ini. Tetapi ada satu sifat atau properti dari node itu, yaitu adalah derajat. Derajat itu jumlah tetangga atau jumlah link. Nah, setiap node itu pasti punya derajat. Nah, kita gunakan sifat derajat ini, coba kita hitung ada nggak sebenarnya kaitan ini, asortativitas ini ya, ada korelasi nggak asortativitasnya itu ya. Di setiap node mempunyai derajat, yaitu jumlah link atau tetangga. Nah, nanti hasilnya ya, kalau jejaring dengan nilai asortativitas derajat positif, itu artinya node derajat tinggi cenderung dengan berelasi dengan node derajat tinggi, sedang node derajat rendah cenderung berelasi dengan node derajat rendah. Jadi yang setara gitu derajatnya ya. Jadi kalau asortativitasnya positif, kecenderungannya dia akan berrelasi dengan node yang derajatnya setara. Tapi kalau derajatnya negatif, ya hasilnya derajat negatif, berarti node derajat tinggi cenderung berrelasi dengan node derajat rendah. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau hasilnya negatif, maka kecenderungannya adalah node derajat tinggi berrelasi dengan node derajat rendah. Nah, kalau 0, kalau 0 itu berarti tidak ada korelasi antara node derajat tinggi dan node derajat rendah. Jadi node-node-nya itu berelasi secara ya acak itu ya, baik dengan node derajat sesama di derajat yang setara itu, atau node-node lain yang derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah. Itu asortativitas derajat ini. Ya, coba kita jalankan ini untuk menghitungnya, ini perintahnya ini ya. NX tadi network X ya, alias dari network X. Fungsinya adalah degree assortativity coefficient.
Terus kemudian G itu adalah graf jejaring yang kita buat tadi. Jejaring tak berarah yang kita buat tadi ya. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah minus 0,3333 sekian gitu ya. Negatif nih ya. Negatif itu artinya node derajat tinggi cenderung berrelasi dengan node derajat rendah. Demikian sebaliknya ya. Dan kalau kita lihat angkanya 0,33 sekian gitu ya. Itu artinya lebih mendekati ke 0 ya dibandingkan ke minus 1. Ya, lebih mendekati ke 0 dibanding minus 1. Artinya ya ini sebenarnya cenderung untuk tidak ada korelasi antara node derajat tinggi dan node derajat rendah. Coba kita lihat tadi gambarnya bisa kita lihat di sini. Di sini ada node berderajat 2 nih. Misalnya node 3 itu berderajat 2, node 4 berderajat 2, node 5 derajatnya 2. Dan ada node berderajat 3. Node 1 berderajat 3, node 2 berderajat 3. Kalau kita lihat di node 4 dan node 5 ini dia berderajat 2, tetapi berrelasi juga dengan node berderajat 3 dan sesama node berderajat 2. Jadi dia berrelasi dengan node yang sama derajatnya, juga berrelasi dengan node yang lebih tinggi derajatnya. Ya, makanya ya ini sepertinya tidak ada korelasi gitu ya. Dia berrelasi dengan node yang derajat yang lebih tinggi dan derajat yang sama. Node 1 dan node 2 ini derajatnya 3. Ya, node 1 dan node 2 derajatnya. Dia berrelasi dengan yang derajatnya sama juga, sama-sama 3, tapi dia juga berrelasi dengan node dengan derajat yang lebih rendah. Ya, jadi di sini tidak sekali lagi tidak ada korelasi antara derajat sama dengan derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, namun ini node 3 ini dia derajatnya 2, tapi dia hanya berrelasi dengan node-node dengan derajat lebih tinggi dari dia. Ya, jadi kalau kita ambil kesimpulan ya kebanyakan node itu tidak ada korelasi ya antara node derajat tinggi dan node derajat rendahnya gitu ya. Kecuali satu ini aja, node 3 ini. Ya, dia derajat rendah berrelasi dengan derajat tinggi. Ya, makanya hasilnya ini. Ya, kalau node derajat rendah berrelasi dengan node derajat tinggi atau sebaliknya. Node derajat tinggi berrelasi dengan node derajat rendah itu negatif maka di hasilnya kan. Dan nilainya pun mendekati 0 karena cenderung tidak ada korelasi, lebih cenderung tidak ada korelasi, hanya satu aja tadi ya yang menunjukkan korelasi tinggi sehingga hasilnya negatif ini nanti ya kira-kira itu ya. Jadi dari asosiativitas, jadi kalau di sini bisa kita simpulkan bahwa node-node-nya itu lebih bebas dalam berrelasi gitu ya. Ya, tidak melihat sifat-sifat dari node-nya, khususnya di sini sifat derajat ya. Oke, dan selanjutnya ada jalur sederhana, jalur terpendek, jalur terpendek. Jalur itu apa? Terdapat sebuah jalur antar dua node jika memungkinkan untuk berpindah dari node sumber ke node tujuan dengan melintasi link di jejaring. Ya, jalur disebut sederhana jika tidak pernah melewati link yang sama lebih dari satu kali. Jarak adalah jumlah link sebuah jalur. Jadi kalau kita lihat lagi jejaringnya kita ini ya. Jadi misalnya kita ingin dari node 1 ke node 4 ya, node sumbernya node 1, node tujuannya node 4. Nah, ini ada jalur nih dari 1 bisa ke 5 terus ke 4. Atau bisa ke 2 ke 4 atau bisa ke 3 ke 2 ke 4 ya. Jadi ada beberapa jalur yang bisa digunakan jalur sederhana tadi ya, tanpa mengulangi linknya. Ya, kita cek di sini. Ya, ini node sumbernya 1, node tujuannya 4. Nah, kita cek dulu apakah dia punya jalur atau tidak pakai fungsi hashpath. Ya, kalau dia punya jalur, ya, baru kita bisa cari semua jalur sederhananya mana. Ya, seluruh jalur sederhana ya, di list ini ya, ditampilkan semua listnya dari N1 ke N2. Terus tampilkan jalur paling pendeknya, jalur terpendeknya. Kemudian tampilkan panjang jalur terpendeknya. Kalau panjang jalur tadi jarak ya. Jarak jalur itu adalah jumlah link sebuah jalur. Ya, panjang jalur terpendek atau jarak jalur terpendeknya ya. Itu adalah jumlah link dari sebuah jalur.
Nah, kalau tidak ada jalur ya dia akan cetak tidak ada jalur ini. Coba kita tes ya. Nah, dia mencetak ini berarti ada jalur. Ada jalurnya ya. Dia punya 3 jalur sederhana seperti sudah kita hitung tadi ya. Dari node 1 ke node 4 ada 3 jalur sederhana. 124, 1324 dan 154. Kemudian jalur terpendeknya 124. Nah, di sini sebetulnya ada 2 jalur terpendek ya, 124 dan 154, tapi cuma ditampilkan satu saja. Ditampilkan salah satunya saja itu ya, yang muncul pertama kali ini ya. Jarak terpendeknya 2 ya, dari 1 ke 2 dan 2 ke 4 ya. Jadi jarak terpendek itu jumlah link dari jalur terpendek, ada 2 link ya, 1 2 dan 2 4. Nah, ini kalau ada jalur. Ya, kalau tidak ada jalur ya nanti akan tercetak tidak ada jalur. Kalau di jejaring yang kita buat ini semuanya ada jalur. Ya, kebetulan ini semuanya ada jalur. Nah, kalau semuanya ada jalur berarti dia terhubung ya, disebut terhubung. Jejaring disebut terhubung ya jika terdapat jalur yang menghubungkan antar 2 node dalam jejaring. Jadi kita ambil 2 node sembarang, ya pasti ada jalur yang menghubungkan antar kedua node tadi ya. Bisa kita cek di jejaring kita tadi ya, ini ya. Kita ambil 2 node sembarang, pasti ada link yang menghubungkan kedua node tersebut. Ya, ada jalur, sorry ya, ada jalur yang menghubungkan kedua node tersebut. Kita ambil 2 node sembarang, pasti ada jalur yang menghubungkan kedua node tersebut. Maka ini ya, jejaring kita ini ya, jejaring yang terhubung atau connected ya. Maka kalau ini untuk ngecek dia terhubung atau tidak ya, is connected. Jejaringnya ada lagi tadi ya. Nah, jawabannya true atau false ya, mestinya true ya. Karena jejaring kita tadi terhubung. Ya, dia jawabannya true ya, jadi terhubung benar. Ya, jadi makanya saya gunakan jejaring yang sederhana itu ya, bisa untuk membandingkan langsung ya. Maksudnya kalau yang terhubung itu yang seperti apa? Nah, gambarnya kan ada di situ. Itu yang terhubung. Terus yang tidak terhubung seperti apa? Tidak terhubung atau kemarin di materinya saya istilahkan terputus gitu ya. Kalau yang terputus atau tidak terhubung seperti apa? Ya, saya tambahkan di sini ya. Saya tambahkan 2 link ya, 67 dan 89. Ya, ini digambarkan langsung aja supaya kelihatan ya. Yang aslinya kan ini ya, ada 5 node dan 1 2 3 4 5 6 link ya. Terus saya tambahkan 67 dan 89. Oke, saya tambahkan link 67 dan link 89. Jadi sekarang terputus ya. Ya, ini kalau di gambar kelihatan terputus, tapi nanti kalau di contoh ya, contoh kasus node-nya ratusan ya. Kalau mau digambarkan pun juga agak susah untuk ngeceknya ya. Melihatnya juga agak susah ya. Tapi kalau pakai Python Network X ya cukup pakai fungsi ini ya, langsung ketahuan apakah dia terhubung atau tidak. Kita cek ya, dia false ya, artinya dia tidak connected atau tidak terhubung. Ya, tidak terhubung ya, terpisah ya, ada yang terpisah seperti ini. Nah, kalau dia terpisah itu dia membentuk komponen. Ya. Sebuah komponen adalah subjejaring yang terdiri dari satu atau lebih node, sedemikian hingga terdapat sebuah jalur menghubungkan sembarang pasangan node-node ini, tetapi tidak ada jalur yang menghubungkannya ke komponen yang lain. Nah, jadi ini ya. Ini satu komponen sendiri. Satu komponen, jadi dia subjaringan dengan terhubung, subjaringan node-nya terhubung, tapi dia tidak terhubung ke komponen yang lain. Ini jadi satu komponen sendiri. Ada satu komponen sendiri. Jadi ada 3 komponen di jejaring G ini kita tadi ya. Nah, kita bisa hitung jumlah komponennya pakai ini. Nah, ini kalau jejaringnya kompleks, kalau digambarkan ya cukup kompleks menggambarkannya, kita pakai fungsi ini ya, number connected component. Maka akan tampil jumlah komponennya ada berapa? 3 mestinya ya. Sesuai ini ya, 3 ya. Jumlah komponennya ada 3. Nah, kita bisa ini melihat daftar komponen-komponen tersebut. Jadi node-node-nya apa saja? Ada 3. Ini kalau jumlah komponennya cuma sedikit ya kita list ya. Tapi kalau jumlah komponennya banyak sekali ya nggak perlu kita list ya. Kita list karena ini komponennya cuma 3. Kita pengen lihat ada nggak itu
penyebaran node-nya dalam komponen tadi merata atau ini ya, ada satu komponen raksasa dan yang lainnya komponen kecil-kecil gitu. Biasanya kalau di jejaring dunia nyata itu ya, walaupun ada banyak komponen, tetapi biasanya ada satu komponen raksasa. Komponen raksasa itu komponen dengan jumlah node yang banyak sekali. Terus komponen lainnya itu kecil-kecil, ya komponen dengan jumlah node yang sedikit-sedikitnya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Ada satu komponen dengan 5 node, terus dua komponen lain dengan 2 node. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ya kelihatan sekali sebetulnya ya. Ini adalah komponen raksasanya ya. Dia terdiri dari 5 node. Komponen lain terdiri dari 2 node. Ya. Jadi kelihatan sekali ini ya. Ada komponen walaupun ini ya tidak terlalu raksasa lah ya, karena memang jejaring kita masih jejaring sederhana ya. Jumlah node-nya masih sedikit. Tapi nanti kalau di contoh kasus akan kelihatan sekali ya, kalau itu adalah komponen yang raksasa. Jadi ini ya, ada komponen dengan banyak node dan ada komponen dengan sedikit node-nya. Nah, nantinya kita bisa ambil ya, misal dalam riset kadang kita perlu teliti yang komponen raksasanya saja ya, yang komponen-komponen kecilnya kita abaikan misalnya gitu. Nah, jadi kita perlu mengambil komponen raksasanya ini. Caranya bagaimana? Ya. Caranya ini kita perlu tahu jumlah node dalam tiap komponen bagaimana. Jumlah node bisa kita itu pakai fungsi len ini ya, len. Jadi komponennya itu kita iterasi satu persatu ya. Di sini saya gunakan huruf C itu ya. Nah, panjangnya C, jadi C itu ya ini iterasi pertama berarti itu keambil yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, iterasi kedua 6, 7, iterasi yang ketiga 8, 9 ya, totalnya kan ada 3 dia. Terus panjang C-nya itu ya jumlah node di dalamnya. Jadi komponen pertama 5, komponen kedua 2, komponen ketiga juga 2. Ya, seperti itu nanti hasilnya. Ya, kita cek benar nggak seperti itu ya. Komponen pertama 5, komponen kedua 2, dan komponen ketiga 2 juga. Nah, kita bisa dapatkan jumlah node dari tiap komponen. Kalau bisa kita dapatkan jumlah node dari tiap komponen, kita bisa ambil yang jumlah node-nya paling banyak. Ya, pakai fungsi max. Ya, pakai fungsi max. Tapi fungsi max ini ya dengan catatan ini ya. Yang dibandingkan adalah len-nya tadi ya. Len-nya atau jumlah node-nya tadi. Kalau nggak pakai ini, sebenarnya perbandingannya beda ya. Dibandingkan adalah isinya. Ya, isi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu ya. Bukan banyaknya ya. Bukan banyaknya node itu ya. Nah, pakai fungsi max ini harapannya kita dapatkan angka 5 ini ya. Nah, dapatkan komponen yang pertama. Kita jalankan saja. Nah, ini kita dapatkan komponen yang terbesar ya. Kita dapatkan komponen yang terbesarnya. Node-node yang merupakan anggota dari komponen terbesar. Nah, kalau kita sudah dapatkan node-node-nya, kita buat subjejaringnya. Jadi subjejaring dari komponen yang terbesar tadi. Ya, ini kita simpan dalam core gitu ya. Jadi kita simpan dulu core node-nya tadi ya, di yang max-nya ini tadi, hasil output-nya ini tadi kita simpan dalam core node. Terus kemudian kita buat subjejaring ya, subgraph. Yang kita ambil adalah core node-nya saja. Kita simpan dalam core. Terus kita gambarkan, oh ini kita ulangi aja ya, biar dapat jejaring yang bagus, enak dilihat. Nah, ini. Ya, jejaringnya seperti ini. Ya, ini jejaring awal kita tadi ya, sebelum ditambahkan 4 node, 2 link tadi ya. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan komponen raksasa dari jejaring, dari sebuah jejaring. Nah, setelah itu ya bisa kita analisa lebih lanjut ya, kalau kita ingin buang komponen-komponen kecilnya gitu ya. Kita anggap sebagai komponen-komponen kecil itu sebagai outlier gitu ya, jadi yang mungkin tidak sesuai ya, sehingga mengganggu hasil analisa aslinya misalnya seperti itu. Atau kita ingin cari misalnya jalur terpendeknya dari setiap node gitu ya, daftar jalur terpendek. Nah, kalau jejaringnya terputus kan pasti gagal dia untuk mencari seluruh jalur terpendek dari setiap node.
Ya, misalnya seperti itu. Jadi kita harus pisahkan dulu komponen-komponennya. Nah, ini yang tidak berarah. Yang tidak berarah. Selanjutnya, ini contoh yang berarah. Ya. Untuk yang berarah sebenarnya perintah-perintahnya sama ya, hampir semuanya sama, kecuali nanti untuk komponen, untuk terhubung atau terputusnya tadi ya, untuk menentukan terhubung terputus, dan itu pengaruh ke komponen. Ya, jalur berarah berarti ada anak panahnya. Kalau ingin tidak berarah, tidak ada anak panahnya ini ya. Ya, ini kita buat baru, graf baru ya. Di graf itu berarah berarti dia simpan dalam huruf D besar. Ini langsung saya tambahkan link-linknya sini ya. Ini acak aja nih saya buatnya ya. Tidak ada satu ya aturan tertentu gitu ya. Kalau gambarnya ya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau jalur ya sama kayak jalur berarah ya. Jalur terpendek berarah ya. Itu jaraknya, hitung jaraknya. Ketika kita menelusuri ya, misalnya ya, dari 01 ke 04 misalnya, 01 ke 04 ya. Kita harus mengikuti arahnya ya. Jadi node 1, dari node 1 ini ada bisa ke node 2. Node 2 kalau langsung ke node 4 nggak bisa nih. Nanti kalau Ya, jadi kalau dari node 2 ke node 4 nggak bisa nih, panahnya terbalik kan ya. Jadi node 2 ke node 3 dulu kok. Linknya ini kan panahnya bolak-balik ke node 2, node 3 nih ya. Baru node 3 ke node 4. Nah, ada, jadi bisa ya dari node 1 ke node 4. Nanti ya bisa dicari yang lain ya, jalur-jalur yang lain, jalur sederhana yang lain. Tapi minimal ada satu ketemu tadi ya, 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini dari node 1 ke node 4 ya, ada kita. Tadi sudah cek ada jalurnya ya. Minimal 1 ya, 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, sekarang kita jalankan aja, adakah jalur-jalur yang lain selain jalur yang kita temukan. Oh, ada satu lagi. 1, 2, 3, 5, 6, 4 ya. Di 1, 2, 3, 5, 6, 4 ya. Jadi ada dua jalur sederhana. Jalur terpendeknya ya pasti yang 1, 2, 3, 4 itu ya. Jaraknya adalah 3. Di 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4 ya. Jaraknya adalah 3. Oke. Nah, kalau tadi jalur yang tidak berarah tadi ya. Jalur tidak berarah, kalau dibolak-balik pasti sama hasilnya ya. Karena tidak ada arahnya. 1, 4, 4, 1 itu pasti sama hasilnya. Nah, cuma kalau di sini beda karena ada arahnya. Coba kita jalankan. Ya, hasilnya tidak ada jalur. Ya, tidak ada jalur. Kalau kita cek, benarkah? Dari 4 ya ke 1 ya. Dari 4 bisa menuju ke 2 langsung nih ya. Tapi dari 2 nggak bisa menuju ke 1. Ya, kalau kita lihat 1 ini cuma punya satu link yang keluar, nggak ada link masuknya. Jadi tidak ada jalur menuju ke node 1. Tidak ada jalur menuju ke node 1. Makanya dari 4 ke 1 berarti tidak ada jalur. Ya, tidak ada jalur. Ya, itu kalau jalur yang berarah seperti itu ya. Jadi jalur di satu arah belum tentu ada jalur kebalikannya. Kalau tadi yang tidak berarah ya pasti bolak-balik tadi ya. Kalau 1, 4 ada jalur ya pasti 4 ke 1 juga ada jalur. Dan jalurnya ya kebalikannya, arah urutannya adalah kebalikannya. Dari yang node-nya yang dibalik tadi ya. Jarak terpendeknya masih sama. Oke. Ya, jadi itu perbedaan pertama ya antara yang berarah dengan yang tidak berarah. Jika jalurnya ada arahnya. Terus kemudian keterhubungan ya. Apakah jejaringnya terhubung atau tidak? Kalau kita lihat di sini ya. Ini agak susah ya mencari terhubung atau tidaknya kalau memperhatikan arah. Kalau misalnya arahnya tidak diperhatikan gampang ya, ini terhubung. Ini terhubung. Tapi kalau memperhatikan arah ya kita harus telusuri satu-satu nih anak panahnya ini. Apakah ada node yang tidak bisa dijangkau dari node lain? Kayak tadi contohnya 1 ya.
node 1 ini kan nggak bisa dijangkau dari node-node yang lain. Nah, apakah ada node lain selain node 1? Nah, ya dicek satu-satu, atau kita pakai Python Network X, pakai ini, is connected. Ya. Kita cek bisa nggak ini ya, is connected. Ya, ternyata error ini. Ya, error ini. Jadi, kalau jejaring berarah nggak bisa pakai is connected. Jadi tadi is connected hanya untuk jaring berarah, tidak berarah saja. Ya, is connected hanya untuk jejaring yang tidak berarah. Kalau jejaring berarah bagaimana? Ya, karena jejaring berarah memperhatikan koneksi. Ada dua nanti kalau jejaring berarah. Ada terhubung lemah dan terhubung kuat. Ya, weakly connected dan strongly connected ya. Jejaring tersebut terhubung lemah jika jejaring tersebut terhubung dengan syarat mengabaikan arah link ya. Jadi ini untuk menyederhanakan ya. Arahnya dihapus. Arahnya dihapus. Nah, maka kelihatan ini pasti ini terhubung ya, terhubung lemah artinya dia. Nah, kalau terhubung kuat, dia memperhatikan arah. Memperhatikan arah. Jadi setidaknya ada satu jalur berarah antara setiap pasang node di kedua arah. Nah, kalau yang terhubung lemah, kalau kita lihat tadi pasti true ya jawabannya ini ya. True ya. Nah, kalau terhubung yang kuat, ini strongly connected, jawabannya false mestinya. Karena tadi node 1 kan tidak ada jalur yang menuju ke node 1 berarti ya, Pak. Jadi pasti dia tidak strongly connected. Kita cek apakah benar. Ya, false. Ya, dia tidak strongly connected. Nah, kalau ada jejaring yang strongly connected ya, strongly connected-nya true ya. Kalau dia terhubung kuat ya, jadi kalau ada jejaring yang terhubung kuat, ya pasti juga terhubung lemah. Ya, itu sudah pasti ya, karena kalau memperhatikan jarak aja dia terhubung ya, apalagi tidak memperhatikan arah aja dia terhubung ya, apalagi tanpa memperhatikan arah ya pasti terhubung juga. Tetapi kalau dia terhubung lemah, belum tentu dia terhubung kuat. Ya, itu kesimpulan kita seperti itu ya. Nah, data komponen pun ada komponen lemah, komponen kuat. Karena komponen tadi kan berdasarkan sifat keterhubungan tadi ya. Komponen lemah ya kalau dia tanpa memperhatikan arah tadi. Kalau tanpa memperhatikan arah ya ada satu komponen saja dia. Nah, ini list ya. Ya, benar list. Kalau kita list ya berarti hanya ada satu komponen sih. Karena tidak memperhatikan arah. Tapi kalau tadi komponen kuat, pasti lebih dari satu komponen, karena tadi tidak terhubung secara kuat. Ya. Pasti lebih dari satu komponen. Ya, ada dua komponen di sini. Komponen pertama adalah 2, 3, 4, 5, 6. Komponen yang kedua adalah 1. Ya, ini untuk jejaring yang berarah. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda antara jejaring yang tak berarah dan jejaring yang berarah. Oke, berikutnya kita bahas pohon atau tree itu ya, pohon. Pohon ini adalah jejaring terhubung tak berarah. Jadi kita balik lagi yang ke tak berarah ya. Tak berarah ya, terhubung ya. Jadi syaratnya dia terhubung tak berarah ya. Sedemikian hingga menghapus sembarang satu link akan memutus jejaring menjadi dua komponen. Nah, kita contohnya pakai core lagi. Ya, core-nya tadi yang mana tadi? Nah, kita cek. Nah, ini yang core yang ini. Jadi ini jejaring tak berarah ya, benar. Terhubung juga benar ya. Jadi ada kandidat dia jadi pohon, tapi apakah kalau misalnya satu link saya hapus, apakah dia menjadi dua komponen? Ya ternyata tidak ya. Anda boleh pilih link yang mana saja, hapus link tersebut, ternyata dia tetap satu komponen. Ya, jadi kalau pilih satu link terus dihapus link tersebut, ya ternyata dia masih satu komponen. Artinya jejaring core ini bukan pohon. Kita cek apakah benar. Untuk menguji pohon is tree ini ya. Ini apakah pohon atau bukan ya? False mestinya ya hasilnya ya. Nah, false. Dia bukan pohon. Oke, nah kalau yang pohon kayak apa? Nah, ini saya berikan contoh baru lagi P ini ya. P besar, dia pohon. Nah, ini link-linknya acak ya, tapi ini saya sengaja untuk membentuk sebuah pohon. Ya, jadi kalau ini acak tapi nggak sembarang acak ya. Tadi
memang sengaja dipilih supaya membentuk sebuah pohon. Seperti apakah pohonnya? Nah, seperti ini pohonnya. Nah, ini misalkan Anda ini terhubung ya, tak berarah ya, dan dia terhubung ya satu komponen saja. Nah, misalkan Anda hapus salah satu link ya, terserah mau link yang mana, pasti dia akan terpisah menjadi dua komponen. Ya, jadi secara definisi, maka ini pohon. Ya, ini pohon. Kita cek dengan Python Network X. Ya, dia true. Dia adalah pohon. Oke, kemudian berikutnya segitiga. Python segitiga. Segitiga adalah sebuah triad. Ya, triad itu sebuah himpunan terdiri dari 3 node. Dengan tiap pasang node adalah terhubung. Jadi ada 3 node. Ketiga node tersebut terhubung pakai link. Ada 3 link yang menghubungkannya. Maka itu, ya kalau kita gambarkan kayak segitiga itu. Ya, kayak segitiga. Segitiga itu ketika kita pelajari ini ya, teman dari teman saya biasanya adalah teman saya juga. Ya, itu di Facebook banyak ya, Facebook, Twitter gitu ya. Jadi mereka akan merekomendasikan ya kalau saya berteman dengan X misalnya, Facebook akan merekomendasikan X punya teman ABCD gitu. Nah, siapa tahu Anda kenal. Nah, misalnya seperti itu, karena kemungkinan besar temannya dari X itu juga teman saya juga. Seperti itu nih. Jadi bentuk segitiga. Jadi sifat ini juga ada di jejaring-jejaring lain ya, tidak hanya di jejaring sosial. Ada beberapa jejaring lain yang punya sifat segitiga ini. Ya. Nah, kita bisa cek apakah ada sifat triangle ya, triangle satu segitiga ini. Ini ya ini kita pakai core tadi ya. Jadi kita mau cek apakah ada segitiga di dalam jejaring tersebut. Nah, di sini triangle ini dia akan menampilkan per node ya. Node misalnya node yang pertama itu dia tergabung dalam berapa segitiga gitu ya. Kalau kita jalankan aja. Ini juga saya gambar lagi ya supaya tidak geser-geser ke atas. Nah, ini tadi node core-nya ya. Nah, ini hasil output-nya ini ya. Ini bacanya ya. Di node pertama, node 1 ya. Node 1 itu yang ini, node 1. Node 1 ini dia masuk dalam satu segitiga ya. Segitiganya nah, satu segitiga ini 1 2 3 ini. Node 1, node 2 dan node 3. Ini cuma satu aja segitiganya di sini. Tidak ada segitiga yang lain selain node 1 2 3 ini. Ya, bisa dicek sendiri ya, ada nggak segitiga yang lain. Ya. Jadi node 1 ini dia menjadi anggota dari satu buah segitiga karena segitiganya ya cuma satu ini ya. Node 2 demikian juga, dia menjadi anggota dari satu segitiga. Node 3 demikian juga, dia menjadi anggota dari satu segitiga. Node 4 dan node 5, dia tidak menjadi anggota dari segitiga manapun, akan 0. Ya, ini kalau kita ambil 3 node ya, 4, 2, 5, ini kan nggak terjadi segitiga, karena 2 dan 5-nya nggak connect. 5, 5, 1, 4, ini juga 1 dan 4-nya nggak connect, ya, maka nggak terbentuk segitiga. Ya, kan kemungkinan cuma itu aja ya, nggak ada kemungkinan yang lain. Kalau 5, 1, 3 malah lebih jauh lagi ya, nggak connect-nya. Atau 5, 1, 2, ini, nah, itu juga nggak ada. Ya, jadi ini. Nah, jadi hanya ada satu segitiga. Dan ini tadi ya menampilkan dia node 1 ini berapa segitiga dia. Node 2 ada berapa segitiga, node 3 ada berapa segitiga. Ya, node 4 0 segitiga, 5 0 segitiga. Nah, kalau ini contoh lain misalnya grafnya itu graf lengkap. Ya, graf lengkap ini misalnya node-nya 3 ya. Ya, node-nya 3 dulu ya. Kalau node-nya 3 pasti terjadi segitiga ya kalau dia komplit ya, kita jalankan aja. Ya, dia pasti terjadi segitiga ini di sini. Karena dia kan graf lengkap ya. Graf lengkap itu kalau semua kemungkinan linknya ada gitu ya. Semua kemungkinan linknya ada. Maka node 0 jadi anggota dari satu segitiga. Node 1 jadi anggota dari satu segitiga. Node 2 juga jadi anggota dari sebuah segitiga. Ini mulainya dari 0 ini ya. Kalau 4 node ya, graf lengkap terdiri dari 4 node.
Nah, seperti ini, ada 4 node di sini ya. Di sini node 1 menjadi anggota dari ada node 0 ya. Node 0 menjadi anggota dari 3 segitiga ini ya. Node 0, mana aja ya. 0, 3, 1. Nah, segitiga untuk 0, 3, 2 ini untuk segitiga. Dan 0, 2, 1. Ya, ada 3 segitiga. Ya, ada 3 segitiga. Dan node 1 juga 3 segitiga, node 2 3 segitiga, node 3 3 segitiga. Totalnya berapa segitiga? Totalnya ya, ini kita total ya. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya. Terus kita bagi 3. Mengapa kita bagi 3? Karena segitiga itu butuh 3 node. Ya, satu buah segitiga butuh 3 node. Maka kalau kita total kan 3, 6, 9, 12. 12 kita bagi 3 ada 4. Ada 4 segitiga. Ya, silakan dicari sendiri segitiganya yang mana. Ya. Oke. Setelah bisa menghitung segitiga, ini koefisien clustering ini ada kaitannya dengan segitiga tadi masih. Ya, koefisien clustering. Ya, adalah nilai fraksi pasangan dari node tetangga yang terhubung ke satu sama lain. Jadi tadi yang teman dari teman saya adalah teman saya juga itu ya. Nah, sifat itu seberapa besar? Ya, maka di sini koefisien. Koefisien itu fraksi itu dari 0 ke 1 ya nilainya. Ya, dari kalau 1 berarti ini ya kayak gini nih graf komplit sampai ini. Tapi kalau yang grafnya nggak komplit ya pasti nilainya dari 0 ke 1. Kalau cenderung ke 1 artinya ada banyak segitiga di situ. Jadi sifat segitiganya banyak gitu ya. Banyak terjadi ya. Sifat yang tadi dari teman saya adalah teman saya itu sangat erat terjadinya ya. Sangat kuat gitu ya. Tapi kalau nilai koefisiennya rendah, berarti ya sifat segitiganya lemah. Dan ini kita tes yang call dulu, yang call tapi yang ini. Ini per node nanti ya. Nilainya adalah per node ya. Ini node 1 ya, dia koefisiennya 0,3333. Ini dari mana dapatnya? Dapatnya dari sini nih sebetulnya. Jadi ya, ini sebetulnya jumlah segitiga pembagian atau jumlah segitiga di mana dia jadi anggota dengan jumlah segitiga maksimum yang mungkin. Nah, makanya tadi saya tambahkan ini ya complete graph ini jadi supaya kelihatan. Ini misalnya tadi kan node 1 dulu ya, node 1 di sini. Nih node 1. Node 1 ini yang kita perhatikan node 1 dan tetangga-tetangga node 1 saja ya. Jadi node 4 karena bukan tetangga node 1 kita abaikan dulu. Ya, jadi node 1 dan tetangga-tetangganya. Total ada 4 node kan? Totalnya ada 4 node. Nah, tadi kita tahu bahwa dari sini ya, node 1 anggota dari satu segitiga. Ya, jadi di node 1 itu ya dia anggota dari satu segitiga. Sedangkan kalau 4 node ya, tadi kita sudah hitung 4 node itu maksimum ada 3 segitiga. Nah, pasti semua node-nya 3 segitiga semua ya. Jadi 1 bagi 3. Nah, dia jadi anggota dari satu segitiga, maksimumnya adalah 3. Jadi 1 bagi 3. Jadi hasilnya 0,333. Yang kedua juga sama ya. 2 ini jadi anggota dari satu segitiga ya. Karena 2 ini tetangganya kan 4, 1, dan 3 ya. 5-nya diabaikan. Total ada 4 node. Kalau 4 node itu maksimalnya adalah 3. Padahal dia cuma jadi ada satu segitiga saja di sini ya. Jadi 1/3. Nah, kalau yang node 3 ini 1. Ya, 1.0 ya, 1. Node 3 yang ini. Ya, ini node 3. Nah, node 3 tetangganya cuma 2 dan 1 ya. Tetangga node 3 cuma 2 dan 1. Node 4 dan node 5-nya kita abaikan. Jadi 3, 2, dan 1. Nah, kalau 3 node tadi sudah kita hitung ya. Kalau complete graph 3 node cuma ada satu segitiga saja. Ya, kalau 3 node cuma ada satu segitiga saja tadi ya. Yang complete graph yang pertama tadi kan satu segitiga saja. Ya, dan dia jadi anggota dari satu segitiga. 1 dibagi 1 ya, hasilnya cuma 1 ya. 1.0. Kalau yang node 4, node 5 kan yang 0 ya. Dia tidak menjadi anggota dari segitiga manapun ya. Pasti hasilnya 0. Itu koefisien clustering ya. Jadi
Ya, kita bisa tahu ya seberapa banyak segitiga yang timbul dari masing-masing node-nya. Nah, itu ya beberapa ini ya karakteristik jejaring. Karakteristik jejaring ya untuk mengenai dasar-dasar karakteristik jejaring. Ya, sekarang kita masuk ke contoh yang real. Ya, kita masuk ke contoh yang real. Jadi kalau tadi contohnya sederhana ya, jumlah node-nya sedikit ya, di bawah 10 malah ya jumlah node-nya sedikit. Kalau contoh real di sini nanti jumlah node-nya ratusan nanti ya. Ini contohnya saya ambil dari transportasi udara Amerika. Ya, ini kebetulan saya punya datanya yang Amerika. Kalau di Indonesia kebetulan nggak ada datanya ya. Jadi saya ambil yang ada aja, yang gampang carinya itu ya. Di sini di jejaring ini transportasi udara Amerika ini node-nya adalah bandara. Kemudian link antar dua node ada jika terdapat penerbangan langsung antar kedua bandara ini. Nah, di sini linknya bersifat tidak berarah ya. Asumsinya adalah kalau ada penerbangan dari bandara A ke bandara B pasti juga ada, sebaliknya juga pasti juga ada ya, dari B ke A juga ada. Asumsinya seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya kalau realnya belum tentu sebetulnya ya. Tapi biasanya ya kemungkinan besar seperti itu. Nah, jadi biasanya umumnya seperti itu. Jadi makanya di sini untuk menyederhanakan linknya tidak berarah. Nah, saya sudah upload ya. Ya nanti saya upload ya. Saya upload OpenFlight USA GraphML GZ ini ya di e-learning. Nanti akan saya upload di e-learning. Nah, kalau Anda mau coba bisa di-download. Ada juga dataset yang lain ya, nggak cuma OpenFlight. Nah, ada beberapa dataset yang lain juga bisa Anda coba. Cuma kalau Anda nyoba mungkin agak berbeda dengan yang di bawah sini ya. Karena di bawah sini ini adalah untuk contoh kasus yang transportasi udara yang sudah dikhususkan untuk yang transportasi udara ini. Ya, tapi bisa Anda ya coba-coba aja, Anda buka, Anda cek karakteristik yang sudah kita pelajari di atas tadi. Ya. Oke, nah ini cara uploadnya sini ya. Jadi kalau sudah di-download di komputer Anda misalnya, terus uploadnya ke Google Colab pakai perintah ini, kita jalankan, terus pilih choose file, terus dicari di mana tadi Anda download. Ya, nah misalnya ini ya OpenFlight, dia akan upload sampai 100%, oke sudah. Terus kita ambil datanya pakai read GraphML, karena ini tipenya adalah GraphML ya. Ya, dia tipenya GraphML. Nah ini ya, tadi kan tersimpan di uploaded ya, tersimpan di uploaded. Terus file yang pertama itu indexnya 0. Ya, terus disimpan di jejaring T ini, saya gunakan T ini. Transportasi gitu ya, T. Pertama kita cek dulu ada berapa node, berapa link. Ya, jadi 546 node dan 2781 link. Ya agak banyak ya, memang belum jutaan kayak Facebook gitu ya. Tapi ini sudah, kalau misalnya mau digambarkan ya sudah cukup kompleks gitu ya, cukup rumit kalau mau digambarkan. Karena ada ratusan node dan ribuan link. Sehingga agak susah untuk menggambarkannya ya. Kalau Anda memang niat mau gambar ya harus Anda ini ibaratnya digambarkan satu persatu manual gitu supaya gambarnya bagus. Kalau otomatis selama ini kan kita gambar otomatis ya, nggak akan bagus hasilnya. Oke, kita tampilkan infonya salah satu node itu ya. Nah ini node-node-nya ini penamaannya berdasarkan kode nih ya IND. Kalau contoh-contoh di atas tadi kan node-node-nya diberi label angka ya, labelnya angka gitu ya. Nah kalau di sini labelnya adalah kode IATA, kode bandara. Kalau Ahmad Yani Semarang itu SRG misalnya. Kalau Cengkareng itu CGK, Halim LP, nah dan seterusnya gitu ya. Saya yang hafal cuma 3 itu. Ya. Ini kalau kita jalankan, nah ini ada property node-nya nih, muncul property node-nya. Jadi kodenya ini ya IATA. Ini yang jadi sekaligus jadi label ya. Jadi kan labelnya ini, labelnya adalah IND ini ya. Terus dia punya properti IATA, IND,
punya properti longitude, latitude dan longitude-nya ini lokasinya ya. Dan nama bandaranya Indianapolis International Airport ya, dia di Indianapolis jadi. Ya ini saya cuma mau nampilkan contohnya aja nih, satu contohnya aja seperti ini. Tapi kita belum akan menggunakan atribut-atribut yang ini ya. Belum pakai atribut-atribut yang ada di sini. Nah, tadi berdasarkan tadi ya karakteristik yang sudah kita pelajari di atas tadi, coba kita hitung di sini. Ini asosiativitas derajat. Jadi ini properti yang kita pakai baru ini ya, derajatnya aja ya, derajatnya. Nah, jika bandara dengan derajat tinggi berarti dia punya link yang banyak ke bandara-bandara yang lain gitu ya, derajat ini. Kalau derajat yang rendah jadi ya linknya cuma sedikit ya. Kalau Al-Padiani linknya mungkin bisa tergolong sedikit ya, karena dia cuma menghubungkan cuma beberapa bandara aja ya, bandingkan dengan misalnya Adi Sucipto Jogja, di Sumarmo Solo gitu ya, mungkin Semarang kalah ya, Al-Padiani mungkin kalah banyak ya, apalagi bandingkan dengan Cengkareng misalnya itu ya, kan konektivitasnya lebih banyak. Nah jadi kalau nilainya nanti positif itu berarti bandara yang punya banyak link akan cenderung berrelasi dengan bandara yang punya banyak link, dan bandara yang sedikit link berrelasi dengan bandara sedikit link. Tapi kalau nilainya negatif, maka bandara yang banyak link akan berrelasi dengan bandara yang sedikit link. Ya, seperti itu. Nah, ini secara intuitif aja ya, walaupun tidak digambarkan ya. Umumnya sih bandara yang banyak link itu ya, dia akan mengkoneksikan bandara-bandara kecil ya. Nah, bandara kecil itu kan bandara yang sedikit linknya sedikit. Artinya ya secara intuitif itu nilainya negatif ya. Nilainya negatif. Ya, jadi kecenderungannya adalah bandara-bandara kecil akan terhubung ke bandara besar. Walaupun mungkin ya tidak terlalu cenderung lebih mendekati ke 0 ya, tidak mendekati ke -1 ya, karena bandara besar juga akan punya relasi dengan bandara besar, sama bandara besar juga. Ya, apakah benar intuisinya? Kita jalankan aja. Ya, ternyata benar ya, tidak terlalu salah ya, dia negatif. Jadi ada banyak bandara kecil yang akan terhubung ke bandara besar. Ya. Tetapi dia juga lebih mendekati ke 0 dibandingkan mendekati ke -1 ya. Nah, artinya ya tidak terlalu berrelasinya, tidak terlalu kuat gitu ya. Jadi ya bandara besar ya terhubung ke bandara besar dan bandara kecil lainnya seperti itu. Tapi kecenderungannya adalah negatif di sini. Yaitu asosiativitas derajat ya. Kalau properti lain ya belum kita perhatikan di sini ya, karena saya belum lihat ada ininya ya, ada penjelasannya gitu ya. Kalau misalnya kita hitung ya bisa aja, tapi kesimpulannya apa kan tidak jelas nanti. Kemudian koneksi ya, link ya, jalur. Apakah ada penerbangan langsung dari IND ke FAI? FAI itu Fairbanks kalau nggak salah. IND tadi Indianapolis ke Fairbanks. Penerbangan langsung itu berarti ada link nggak antara kedua node tersebut ya? Ada link, kita cek pakai perintah ini #h. Ya, #h. Jadi kalau true hasilnya ya berarti ada penerbangan langsung. Kalau false ya tidak ada penerbangan langsung. Ya, tadi kalau jejaringnya sederhana bisa kita gambarkan jejaringnya ya. Bisa kita lihat ini ada link ya, dari A ke B atau dari node 1 ke node 2 ada link ya. Node 1 ke node 3 ada link ya. Node 1 ke node 4 nggak ada link ya, seperti itu ya. Tapi kalau ini tadi node-nya banyak sekali ya, kalau mau kita gambar ya cukup kompleks juga ya. Mitati satu-satu juga repot gitu ya. Maka kita percaya aja pada hasil ini, perintah ini ya. Kita jalankan. Ya, tidak ada penerbangan langsung dari Indianapolis ke Fairbanks. Ya, ini hasilnya seperti ini ternyata. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, berapa kali terbang ya? Jadi dari Indianapolis ke Fairbanks ini minimal berapa kali penerbangan? Nah, minimal berapa kali penerbangan? Ini sama dengan menghitung jarak terpendek ya, karena minimal dia. Jadi sama kalau misalnya kita dari Semarang ke Medan misalnya, kan nggak ada penerbangan langsung ya, setahu saya dari Semarang ke Medan gitu ya. Atau Semarang ke
Makassar itu juga nggak ada penerbangan langsung ya dari Semarang ke Makassar. Itu butuh berapa kali penerbangan gitu ya misalnya. Minimalnya berapa? Tentunya kita cari yang minimal ya supaya kita tidak terlalu lama di perjalanan. Kecuali kalau kita pengen cari yang murah gitu ya. Bisa jadi nggak apa-apa lah, transit beberapa kali ya. Dan lama perjalanannya, tetapi yang penting murah ya. Bisa juga seperti itu. Nah, kita gunakan short Spartlang ya untuk mencari minimalnya tadi ya. Ini sebenarnya cari dulu ini ya, apakah ada jalur spec tadi ya, apakah, tapi ini ya ini langsung aja ya kita asumsikan ada jalur. Berapa 3 di sini ternyata ya. Jadi perlu 3 kali terbang dari Indianapolis untuk menuju ke Fairbanks. Ya, jadi dia butuh 3 kali terbang. Ini juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada penerbangan langsung dari Indiana ke Fairbanks ya, karena dia butuh 3 kali. Kalau ada penerbangan langsung pasti hasil short Spartlang-nya pasti 1 tadi. Oke. Nah, ini. Nah, ini terus pertanyaan selanjutnya nih, apakah mungkin untuk melakukan perjalanan dari bandara manapun di Amerika ke bandara lain di Amerika? Mungkin menggunakan penerbangan lanjutan. Jadi, apakah setiap 2 node itu terhubung dengan jalur ya? Ya, dengan kata lain, apakah ada jalur di jaringan antara setiap pasangan bandara yang mungkin? Atau sama dengan apakah semua bandara terhubung tadi ya? Ya, pertanyaannya kan pertanyaan realnya seperti yang pertama tadi, pertanyaan realnya ya. Tapi kalau kita terjemahkan dalam jejaring ya ini, apakah semua bandara terhubung? Ya sekali lagi kalau tadi jejaringnya sederhana, bisa kita gambar, kelihatan langsung tadi ya. Oh tadi ada 3 komponen tadi ya, kelihatan langsung. Tapi kalau jejaringnya kompleks, susah untuk misalnya kalau ini terhubung semua atau tidak, ada komponen atau tidak ya. Jadi kita percaya aja ini kalau kita gunakan is connected, ini kalau true berarti dia terhubung, kalau false berarti tidak terhubung. Nah, dia false ternyata. Berarti ada bandara-bandara yang tidak terhubung dengan bandara-bandara yang lain gitu ya. Jadi dia membentuk komponen. Ya, kalau tidak terhubung kan berarti dia membentuk komponen. Ada berapa komponen kah? Ya, ini jumlah komponen yang berconnected komponen. Kalau kita jalankan ada 3 ternyata. Ada 3. Nah, kalau cuma sedikit ya kita bisa tampilkan nih. Saya ini pengen tahu. Pengen tahu nih jejaringnya ini kan ya, apa? Ada komponen raksasanya enggak ya? Kayak tadi ya, kayak contoh tadi kan ada komponen raksasa. Atau 3 komponen ini setara itu ya, jumlah node-nya sama, seimbang. Ya, jadi terbagi menjadi 3 bandara-bandara di Amerika ternyata terbagi menjadi 3 area penerbangan gitu ya, di mana tiap area tidak saling terkoneksi, misalnya seperti itu ya. Siapa tahu seperti itu. Nah, kita cek di sini. Apakah seperti itu, atau ada komponen raksasanya. Ini ngopi dari yang atas tadi ya, skripnya nih, cuma diganti T. Nah, ternyata nih ada komponen raksasa nih. Komponen 1 539, komponen 3 komponen 2 cuma 3 dan komponen 3-nya cuma 4. Jadi ada 1 komponen yang raksasa. Nah, ini adalah contoh ya jejaring yang datanya kita ambil dari data real, data nyata ya, data yang ada di dunia nyata. Ya, jadi ternyata jejaring itu ya terdiri dari beberapa komponen dan biasanya ada 1 komponen raksasanya gitu ya, seperti ini. Ya, ada 1 komponen raksasanya. Ya, dan kita bisa ya cek-cek yang lain. Tapi untuk transportasi udara ya cukup sampai sini aja ya. Ya mungkin komponen kedua ketiga aja adalah bandara-bandara kecil ya. Saya yang bukan bandara-bandara kecil aja. Kalau sama kayak di Indonesia itu ya, kalau di Papua sana ada banyak bandara kecil di sana ya, yang tidak terhubung dengan bandara-bandara lain. Jadi hanya menghubungkan 2 bandara saja. Ya, karena memang bandaranya kecil ya, pesawatnya cuma kecil-kecil dan ya hanya menghubungkan bandara-bandara yang dekat saja ya, tidak menghubungkan ke bandara lainnya. Oke, materi hari ini ya sampai di sini mengenai karakteristik jejaring. Jadi kalau teorinya kemarin sudah saya berikan materinya dan juga videonya.
Terus hari ini adalah prakteknya, kita menggunakan pattern network X. Jadi ada contohnya yang dalam bentuk jejaring yang sederhana, juga ada contoh yang real, yang jejaringnya cukup kompleks dengan jumlah node yang banyak dan link yang cukup banyak juga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Belum ada?